welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai suatu hal yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu mengenai Sumpah Pemuda. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan saja. Stay tune. Kata Sumpah Pemuda sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi sejauh apa sih kita mengetahui tentang Sumpah Pemuda itu sendiri? Atau apa sih arti dari Sumpah Pemuda itu? Ada yang pada tahu nggak ya? Simak penjelasannya. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah hasil keputusan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua yang dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 27 hingga 28 Oktober tahun 1928 yang dilaksanakan di Batavia atau yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta. Nah, udah pada tahu kan sebenarnya apa Sumpah Pemuda itu? Sekarang kita akan membahas mengenai latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda. Apa ya kira-kira? Stay tune. Adapun latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda yaitu berdirinya Budi Utomo di tahun 1908 yang bertujuan untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih baik dan memajukan bidang pendidikan, pertanian, peternakan, dan kebudayaan. Latar belakang yang selanjutnya yaitu munculnya organisasi baru seperti Trikoro Darmo, Jong Sumatera Nenbon, Jong Butawi, Jong Minahasa, Jong Ambon, Sekarukun, dan Pemuda Timur. Yang ketiga yaitu adanya kesadaran mengenai pentingnya persatuan demi mengusir penjajah untuk menyudahi penderitaan bangsa demi terwujudnya atau tercapainya kemerdekaan bangsa, yaitu kemerdekaan Indonesia. Serta yang terakhir yaitu adanya PI atau Perhimpunan Indonesia, yaitu pemuda-pemuda Indonesia yang bersatu tetapi tidak memiliki sifat kedaerahannya lagi dan menimba ilmu di Belanda. Berikut saya tampilkan beberapa dari organisasi perkumpulan pemuda Indonesia di berbagai daerah. Nah, karena Sumpah Pemuda itu merupakan satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, saya akan menyinggung sedikit terlebih dahulu mengenai ciri-ciri dari pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu sebagian besar dari pemimpin organisasi pergerakan kemerdekaan atau pergerakan nasional Indonesia itu telah berasal dari kalangan terdidik, kalangan terpelajar atau kaum intelektual yang telah memperoleh pendidikan barat dan telah bergaul dengan berbagai bangsa, baik melalui pendidikan dalam negeri maupun pendidikan di luar negeri, misalnya di Belanda. Yang kedua yaitu keanggotaan dari organisasi pergerakan nasional itu tidak hanya berasal dari satu golongan etnis saja, tetapi anggotanya berasal dari seluruh golongan etnis yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu organisasi nasional tersebut telah memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu yang terutama untuk mensejahterakan atau mengatasnamakan kesejahteraan dan juga kemakmuran dari bangsa Indonesia, baik itu di bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan juga bidang-bidang aspek kehidupan lainnya. Serta yang keempat yaitu organisasi nasional itu telah memiliki semangat juang, rasa persatuan, dan juga sikap nasionalisme untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Timeline zaman pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama yaitu berdirinya Budi Utomo di tahun 1908 serta adanya Sarekat Islam di tahun 1911 hingga 1912 serta berdirinya Muhammadiyah dan Idris Partij di tahun 1912. Selanjutnya yaitu Partai Komunis Indonesia di tahun 1920, dilanjutkan dengan kemunculan Nahdlatul Ulama di tahun 1926, serta yang terakhir Partai Nasional Indonesia di tahun 1927.
Berdirinya organisasi pemuda di Indonesia dilatar belakangi karena adanya Budi Utomo yang mampu mendorong kemunculan organisasi pemuda lainnya seperti Jong Minahasa, Jong Manado, Jong Ambon, Jong Cilebes, dan juga lain sebagainya yang merupakan organisasi pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia melakukan 2 kali kongres, yaitu Kongres Pemuda 1 dan juga Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April tahun 1926, serta Kongres Pemuda kedua dilakukan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 27 hingga 28 Oktober tahun 1928. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kronologi Kongres Pemuda 1 di tanggal 30 April tahun 1926. Sejak tahun 1920-an, organisasi-organisasi pemuda telah mengadakan pertemuan dan juga mufakat. Namun, karena masih adanya perbedaan landasan dan juga masih bersifat kedaerahan, maka pada saat itu suatu kesatuan itu belum dapat tercapai di antara mereka. Tanggal 30 April tahun 1926 diadakan Kongres Pemuda pertama sebagai titik awal bersatunya pemuda Indonesia untuk kemerdekaan. Adapun tujuan dari Kongres Pemuda yang pertama yaitu untuk mencapai perkumpulan pemuda yang tunggal, serta yang kedua yaitu untuk membentuk suatu badan yang sentral untuk memajukan paham persatuan, kebangsaan, dan juga mempererat hubungan dan perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia, serta mencari dasar-dasar persatuan, adat istiadat, kedudukan perempuan, dan juga bahasa persatuan. Hasil dari Kongres Pemuda pertama yang dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga tanggal 2 Mei di tahun 1926 yaitu berupa rumusan dasar-dasar pemikiran bersama. Yang pertama yaitu merdekanya Indonesia dari penjajahan merupakan cita-cita dari seluruh pemuda Indonesia. Yang kedua, seluruh organisasi kepemudaan bertujuan untuk menggalang persatuan. Selanjutnya, kronologi Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober tahun 1928. Yang pertama yaitu PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia mengusulkan 3 hari rapat di 3 tempat di Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 26 hingga tanggal 28 Oktober di tahun 1928. Yang kedua, pemuda, mahasiswa, partai politik, dan juga organisasi-organisasi kepemudaan atau persatuan lainnya hadir. Yang ketiga, terjadinya insiden dengan kolonial Belanda. Yang pertama yaitu polisi Belanda menegur pimpinan rapat untuk tidak membahas mengenai kemerdekaan. Serta pemimpin rapat dipersulit dan juga ada yang dipenjara serta diasingkan ke pulau terpencil. Kemudian karena insiden tersebut, maka pemuda Indonesia semakin dikekang, maka mereka bertekad untuk semakin kuat melawan kolonial penjajahan Belanda. Dengan demikian, semakin kuat pula semangat mereka untuk memerdekakan diri dari penjajahan Belanda. Adapun tujuan dari Kongres Pemuda yang kedua yaitu yang pertama, mempersatukan dan juga mengobarkan semangat juang dan persatuan pada diri masing-masing peserta. Selanjutnya yaitu menjadi satu padu dengan meninggalkan daerah masing-masing untuk berjuang bersama. Yang kedua yaitu memperjuangkan hak-hak kebangsaan dan juga hak pendidikan. Yang ketiga yaitu mendobrak penderitaan, pemaksaan, serta pengekangan. Rapat pertama Kongres Pemuda II dilaksanakan di KJB tanggal 26 Oktober tahun 1928. Rapat keduanya dilaksanakan di Lapangan Banteng pada tanggal 27 Oktober 1928. Pada rapat tersebut, ketuanya berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yaitu Sugondo Joyo Puspito dan wakilnya berasal dari Jong Java yaitu Joko Marsaid dengan sekretarisnya yaitu Muhammad Yamin yang berasal dari Jong Sumatranen Bon.
Hasil dari rapat tersebut yaitu yang pertama memperkuat semangat persatuan dalam sanubari pemuda. Yang kedua yaitu menegaskan arti hubungan persatuan Indonesia. Serta yang ketiga yaitu adanya 5 faktor. Yang pertama yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat hari ketiga dilaksanakan di gedung OS Java Bioskop pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan juru bicaranya yaitu Purnomo Wulan dan juga Sarmidi, yang hasilnya membahas mengenai pendidikan, yaitu anak-anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus ada keseimbangan pendidikan di sekolah dan di rumah, serta anak-anak harus dididik secara demokratis. Rapat hari penutupan dilaksanakan di gedung Indonesis Club Gebou di Jalan Keramat nomor 106. Dengan juru bicara pertamanya yaitu Sunaryo yang membahas mengenai pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain dari gerakan kepanduan. Dan juga juru bicara keduanya yaitu Ramelan yang membahas mengenai gerakan kepanduan yang tidak terlepas dari gerakan nasional. Karena gerakan kepanduan mendidik anak sejak dini disiplin dan mandiri, dan hal ini merupakan hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Penutupan Kongres Pemuda kedua. Sebelum penutupan, dimainkan lagu Indonesia Raya tanpa syair oleh W.R. Supratman dengan biola yang dilakukan atas saran Sugondo Joyo Puspito yang disambut meriah oleh seluruh peserta rapat. Penutupan rapat kedua Pemuda Indonesia. Yang pertama diikrarkan Sumpah Pemuda, yang kedua penetapan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, yang ketiga penetapan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia, serta yang keempat menetapkan organisasi Young Indonesia atau Pemuda Indonesia. Adapun isi dari Sumpah Pemuda itu, yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda. Adapun makna Sumpah Pemuda yang pertama yaitu menyatukan perjuangan Indonesia. Perjuangan pemuda Indonesia berakhir dengan perolehan kemerdekaan bangsa. Makna Sumpah Pemuda yang kedua yaitu memaknainya sebagai rasa cinta terhadap tanah air. Kemerdekaan Indonesia didapatkan melalui perjuangan ratusan tahun yang lalu yang melibatkan pengorbanan jiwa dan juga harta rakyat. Selanjutnya yaitu makna Sumpah Pemuda yang ketiga yang merupakan suatu kebanggaan terhadap penggunaan bahasa Indonesia, yang mana terlebih pada saat ini penggunaan bahasa Indonesia seringkali dimodifikasi dan diselingi dengan penggunaan bahasa asing. Sekian penjelasan saya mengenai Sumpah Pemuda. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, di subscribe channel ini, dan juga dinyalain loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten edukasi selanjutnya dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan juga maaf jika terdapat kesalahan dan juga kekurangan dalam video saya. Salam sejarah, jas merah.